Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, warga masyarakat Kabupaten Melawi, dan teman-teman di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Melawi. Sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan pemberitahuan langsung WA dari Pak Gubernur kepada saya tadi kurang lebih jam 2.30 sore, yang juga disampaikan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi tentang hasil swab kami sekeluarga terkait pengumuman dari gugus tugas tadi sore. Maka di sini atas inisiatif sendiri, setelah mendapatkan izin dari semua anggota keluarga yang bersangkutan, saya menambahkan penjelasan yang saya anggap perlu kepada Bapak Ibu semua agar hal ini menjadi jelas. Karena pengumuman dari gugus tugas pastilah terbatas, karena saya tahu format dan ketentuannya pasti sebatas inisial dan alamat domisili. Saya tidak mau hal ini menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan polemik, bahkan menjadi bahan pembicaraan yang tidak elok. Saya ingin memberikan kepastian kepada Bapak Ibu semua, keluargaku semua. Adapun hasil swab yang diumumkan tadi sore oleh gugus tugas melalui juru bicaranya yang sekaligus sebagai sekretaris gugus tugas adalah dinyatakan positif. Dan itu adalah yang pertama, saya sendiri. Sekali lagi, itu adalah saya sendiri. Yang kedua, Ibu Nurbeti Eka Mulyastri Panji, istri. Yang ketiga, anak kami Wafi Kurnia Putra. Yang keempat, anak kami Dimas Nurmansyah, yang adalah juga suami dari Dr. Dewi. Yang kelima, anak kami Ardi Armananda. Yang keenam, ibu mertua saya, yaitu Nyonya Muslimatun. Adapun tambahan yang sebelumnya juga sudah pernah diumumkan pada tanggal 24 Mei 2020 yang lalu, yaitu tentang anak menantu kami, yaitu menantu kami Dr. Chandra Dewi, dokter umum bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, yang juga sudah diumumkan positif sebelum kami. Saya merasa perlu menjelaskan, menambahkan beberapa tentang riwayat singkat seputar kejadian ini. Saya yakin ini ada manfaat bagi para medis, mungkin juga bagi pemerintah. Yang pertama, riwayat perjalanan yang diumumkan duluan positif swabnya adalah menantu kami. Riwayatnya adalah dia hanya pernah izin cuti melahirkan di Jakarta, yaitu pada bulan November tahun 2019. Kemudian dia kembali ke Kalimantan, kembali ke Melawi pada bulan Februari tahun 2020. Dia baru masuk kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi pada tanggal 1 April 2020. Sebelum dia masuk kerja, sebenarnya sudah kami diskusikan di dalam keluarga. Karena mengingat anaknya masih kecil, kemudian yang kedua juga suasana atau situasi yang sudah amat rentan dengan wabah COVID-19 ini. Namun Dewi selaku anak muda, tentunya saya beranggapan. Kemudian dia seorang dokter. Dia berpikir yang pertama dia sudah lama cuti. Yang kedua dia merasa kasihan dengan kawan-kawannya yang sedang berhadapan dengan tugas berat dan resiko yang sangat tinggi. Jangan sampai seolah-olah dia menjadi pribadi yang takut dan membiarkan orang lain. Dia mengambil sikap dia untuk tetap masuk. Begitu. Jadi persoalan anak yang masih kecil, persoalan suasana yang sangat rawan, boleh dibilang diabaikan.
Pertama, dia sadar, dia sudah lama tidak masuk. Yang kedua, kawan-kawannya juga sudah berhadapan dengan kerja berat dan kerja keras, kerja berisiko. Dia sendiri mengetahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi masih sangat memerlukan tenaga dokter. Lalu suasana pekerjaan teman-teman di rumah sakit oleh dia dianggap sudah sangat berat dan tenaga juga sangat kurang. Lalu dia memutuskan untuk masuk kerja. Nah, kami selaku orang tua tetap tinggal menyetujui. Sehubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin rawan, kami sekeluarga juga berprinsip kita harus memberikan keteladanan dengan cara proaktif mengawasi soal kesehatan, soal wabah ini. Maka kami bersepakat sekeluarga besar pada tanggal 23 April 2020 kami melakukan rapid test massal. Mulai dari anggota keluarga termasuk Dr. Dewi. Pada saat itu kami melakukan tes rapid. Hasilnya adalah semuanya negatif. Dan berjalannya waktu sampai tanggal 18 Mei 2020, Dr. Dewi merasa agak demam. Maka langsung Dr. Dewi minta dilakukan rapid test kembali. Setelah di rapid test ternyata hasilnya positif. Dan saat itu dia langsung diisolasi secara ketat mandiri di rumahnya bersama dengan suami dan anaknya. Karena sudah positif rapid test, maka pada tanggal 19 dan 20 Mei Dr. Dewi meminta untuk segera dilakukan swab. Maka di atas diri Dr. Dewi dilakukan swab. Kami yang lain yang tadinya semua sudah negatif, karena ada kejadiannya dengan Dr. Dewi yang rapidnya adalah positif, maka kami 20 Mei itu semua melakukan rapid test kembali. Jadi di atas diri kami, di luar Dr. Dewi dilakukan rapid test kembali. Hasilnya semuanya negatif, kecuali cucu kami, anak dari Dr. Dewi yang positif. Kemudian pada tanggal 23 Mei hasil swab dari Dr. Chandra Dewi disampaikan bahwa hasilnya positif. Artinya positif swab. Kemudian tanggal 26 Mei kami semua melakukan swab. Meskipun selang beberapa hari sebelumnya kami sudah rapid. Tapi karena ini sudah positif swab pada Dr. Dewi, maka kami juga tidak lagi mau rapid, kami langsung melakukan swab untuk anggota keluarga yang kontak dekat dengan Dr. Dewi. Lalu hari ini tanggal 1 Juni 2020 kami dinyatakan positif seperti yang sudah saya sampaikan atau sudah saya sebutkan di atas. Karena kami masuk kategori OTG, maka sesuai panduan penanganan yang ada atau ketentuan yang ada, kami saat ini segera melakukan tindakan isolasi diri secara ketat di rumah, tentu di bawah pengawasan dokter, para medis, kemudian forum koordinasi pimpinan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan. Dan selanjutnya kami juga telah menyerahkan kepada dokter, para medis untuk dilakukan tindakan untuk ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Kami taat dan kami mengikuti. Berikutnya, saudaraku semua, keluargaku semua, masyarakat Kabupaten Melawi, di atas kejadian ini kami menganggap bukanlah hal yang aib buat kami.
kami menyadari dan kami merasakan bahwa inilah konsekuensi atau risiko dari sebuah pekerjaan pelayanan, dari suatu jabatan pelayanan kepada masyarakat, kepada pemerintah dan daerah yang kami emban. Jadi apapun yang terjadi, kami dapat menerimanya dengan harapan dan kepercayaan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini kami anggap bagian dari pengabdian kami, konsekuensi dari pengabdian kami. Kami tidak malu, kami mendapatkan permasalahan seperti ini bukanlah dikarenakan oleh sesuatu yang terlepas dari kerja, dari pekerjaan dan jabatan kami. Seorang dokter tentu sangat bisa dipahami kalau pada posisi saat ini dia bisa terkonfirmasi COVID. Kami keluarga juga sebagai seorang pelayan publik, maka kami juga tahu bahwa ini juga bagian dari risiko yang harus kami alami dalam persoalan seperti ini. Jadi kami beranggapan semoga masyarakat, keluargaku semua yang lain jangan mengalami seperti yang kami alami, cukuplah kami yang mengalaminya. Kemudian dari pengalaman ini dapatlah kiranya masyarakat memastikan, semua pihak memastikan bahwa virus COVID-19 ini sungguh-sungguh secara fakta dan realita sudah berada di tengah-tengah kita. Maka sikap yang harus kita miliki, pertama, tetaplah hati-hati, tetaplah waspada, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masyarakat kita. Caranya tentu secara singkat, berpeganglah sungguh-sungguh kepada protokol COVID-19 atau protokol kesehatan dalam berhadapan dengan ancaman COVID-19. Supaya ini menjadi perhatian sungguh-sungguh, tentu yang pertama kita menjaga menggunakan masker secara benar di tempat-tempat umum atau ketika kita bersama orang lain. Yang kedua, tentu kita bertahan untuk tidak banyak keluar rumah atau mendatangi tempat-tempat di mana ada banyak orang atau kerumunan orang, dan harus menjaga social distancing, jaga jarak, rajin cuci tangan, kemudian kita banyak juga berolahraga, atur makan minum yang memenuhi syarat atau standar kesehatan, artinya banyak makan minum bergizi. Kemudian Bapak Ibu kiranya taatilah semua anjuran dan himbauan pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Doakan kami, semoga kami cepat sembuh, dan atas doa restu Bapak Ibu semua, keluarga semua, masyarakat semua, kami mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya. Adil Katalino, Bacoramin Kak Saruga, Basengat Kajubata.